Oke, ya, eh, ya tadi sudah ya salam ya. Oke, selamat siang. Hmm, ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah keperawatan dasar. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gusrina Komara Putri. Kalian bisa panggil saya Bu Rina. Saya adalah koordinator mata kuliah keperawatan dasar, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang paling besar SKS-nya untuk di semester 1 gitu. Kenapa sih mata kuliah keperawatan dasar itu paling besar? Karena memang sebagai seorang perawat, dasar kita dalam melakukan proses keperawatan adalah berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ya, oke. Jadi ya tadi kalian sudah tahu nama saya, background saya S1 keperawatan FIKUI dan juga S2 keperawatan dengan spesialisasi di manajemen keperawatan. Di mana manajemen itu adalah di apa ya bagian departemen dari keperawatan dasar dan dasar keperawatan DKKD lah. Ketua kelasnya siapa ya? Saya boleh tahu? Saya, Bu. Oh, Imam Idrus. Dipanggilnya apa? Ya, Imam Bu. apa Idrus? Imam. Oke, si pennya Endang ya? Iya, Bu. Oke, total temannya berapa orang? Sekelasnya ini kalian? Totalnya berapa mahasiswa? Ini kan baru 16 nih, 17 karena dengan saya. Total mahasiswanya Pak Ketu berapa, Pak Ketu Imam? Teman kamu sekelas berapa orang, Imam? Kurang tahu, Bu. Belum dihitung juga sih. Kok belum dihitung Pak Ketu? Gimana toh? Endang gimana, Endang? Berapa, Endang? Sekelasnya, Endang? Hah? Terus ada 17 peserta, Bu. Hanya 17, berarti memang 17 gitu. Ini sudah reguler sama karyawan, 17. Iya, Bu. Iya. Oke. Kemarin pas apa namanya yang pas pengenalan mahasiswa itu berapa? 17 memang? Bukannya lebih 20 ya? Sebagian ada yang mengundurkan diri, Bu. Oke. Oh, jadi belum mulai udah mengundurkan diri. Ya, oke. Berarti 17 ya. Oke lah, bismillah lah. Berarti ini kurang satu dong. Kira-kira siapa nih kurang satu? Udah teridentifikasi nggak siapa yang belum masuk? Tadi laki-lakinya saya lihat ada 3 loh. Ini ada Imam Idrus. Ini dasar Iman Giawa. Tadi kayak ada satu lagi deh. Eko nih, ada Eko ya. Eko Soekarno. Laki-lakinya ada berapa? 3 apa 4? 4, Bu. 4. Siapa aja? Sama Kak Rahman. Oh, Rahman. Oh, itu yang Eka. lagi nyetir ya. Kayaknya tadi ya lagi nyetir ya kayaknya. Rahman Eka. Oke. Berarti ada 4 nih ya, bapak-bapaknya ya. Oke, berarti kalau 17, 4 pria, berarti 17 kurang 4, 13 perempuan maksudnya ya. Correct? Is it correct? Benar nggak, Dang? Udah ada yang mengidentifikasi nggak sih temannya gimana? Belum bikin ini nih, belum bikin list nama mahasiswa apa belum ya? Ayo, masa belum tahu nih teman-temannya siapa aja? Belum, Bu. Baru waktu hari apa sih? Cuma ngelis siapa aja yang kelas karyawan sama kelas regulernya. Oke, kelas karyawan berapa orang? Dan kelas reguler berapa orang? Berapa tuh? Dapat yang Imam apa? Di list berapa? Boleh saya tahu berapa datanya? Regulernya ada 8. Regulernya 8. Hanya 8 regulernya. Iya, khususnya sih cuma 8 sih, Bu. Kemungkinan ada 1 orang yang belum ngisi list sih. Berarti lebih banyak yang karyawannya dong? Karyawannya 11. Ya kan? Karyawannya berarti kalau 17, karyawannya 9 gitu. Karyawannya 8 itu yang udah. Berarti 8 reguler, 8 karyawan. Iya, Bu. 16 dong, nggak 17.
Ayo, yang mana yang benar datanya? Udah tahu nggak sih ini? Masih pada nggak tahu juga ya kayaknya ya. Kemarin yang pas pengenalan yang belum itu jumlahnya kemarin kan 17. Ah. Yang udah regulernya 8, yang khusus 8. Jadi satu orang belum nulis. Oke lah. Berarti kita anggap aja di 16-17. Oke lah. Oke, berarti total 17 ya. Oke, mungkin tadi yang saya sudah jelaskan, saya adalah koordinator mata kuliah keperawatan dasar, tapi untuk pengajaran keperawatan dasar karena SKS-nya memang besar ya, alhamdulillah saya tidak sendiri. Saya nanti akan dibantu oleh 2 dosen lain. Yang pertama kita akan lakukan sekarang, saya harus kontrak program. Jadi di setiap mata kuliah sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan mengadakan kontrak program. Apa sih kontrak program itu? Kontrak program itu adalah kesepakatan ya antara mahasiswa dan dosen terkait nanti metode pembelajaran, terkait evaluasi, terkait dengan rencana pembelajaran dan lain-lainnya. Jadi itulah yang akan saya sampaikan di kontrak program, di mana ketika kontrak program ini kita bikin agreement ya. I will make it as a discussions gitu loh. Jadi kita diskusi aja. Kalau memang ada yang keberatan, disampaikan di kontrak program, karena nanti ketika sudah mulai berarti kita akan sesuai dengan kesepakatan di kontrak program tersebut. Oke. Saya akan menyampaikan kontrak program ini sesuai dengan RPS. Apa sih RPS itu? Wait, mana tadi ya? Wait, mana RPS-nya? Wait. Oke. Oh, ini ada. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, ya. Ini adalah namanya RPS. Apa sih RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Ada beda-beda ya. Mungkin ada yang bilangnya silabus, ada yang bilangnya RPS dan lain-lain gitu. Tapi intinya sih ini adalah perencanaan terkait bagaimana mata kuliah tersebut akan disampaikan. Oke, tadi saya sudah jelaskan nama mata kuliahnya adalah keperawatan dasar. Ini kodenya 412. Di mana bobotnya adalah yang paling besar memang di semester ini, terdiri dari 3 teori dan 2 praktikum. Bagaimana menghitung 3 teori dan 2 praktikum? 3 teori itu dikali 50 menit ya, dan 2 praktikum dikali 1 praktikumnya 100 menit. Jadi memang jamnya paling panjang karena dia ada praktikum juga gitu. Kenapa sih harus ada praktikum? Karena nanti di semester depan setelah Caping Day kalian akan melakukan praktek klinik keperawatan dasar. Oke. Kemudian siapa aja sih dosen yang terlibat? Pertama saya, kemudian kita ada Bu Resi, nanti ada 3 pertemuan yang akan diajar oleh Bu Resi, kemudian ada Bu Sania. Jadi ada 3 dosen yang terlibat untuk pengajaran teori. Sedangkan untuk pengajaran praktikum, semua dosen keperawatan akan terlibat ya. Jadi sekarang di keperawatan kita ada Bu Mulyani atau bisa dipanggil Bu Jane, sama ada lagi Bu Vivi nanti. Jadi nanti akan ada, dan Pak Odi, akan ada 6 dosen untuk praktikum. Tapi kalau teori kita 3 dosen yang akan terlibat di pengajaran. Oke. Kemudian ini capaian pembelajaran bisa dibaca aja ya. Saya akan fokus ke bahan kajian. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa tersesuai dengan nama mata kuliah ini adalah dia menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kebutuhan dasar manusia? Karena sebagai seorang perawat, bedanya kita dengan medis adalah kalau di seorang perawat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu macam-macam gitu, dari mulai oksigenasi, eliminasi, nutrisi, dan lain-lain. Jadi memang mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Kemudian bagaimana melaksanakan prosedur yang akan kalian belajar di praktikum. Kemudian juga bagaimana menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat kesehatan. Oke.
Apa saja yang akan kalian pelajari? Kita akan belajar dari pertama teorinya dulu. Nah, apa sih kita harus belajar teori kebutuhan dasar manusia? Kemudian teori apa ya? Kayak teori dewanya lah di keperawatan itu ya untuk kebutuhan dasar manusia. Kita pakai teori Maslow. Nah, siapa sih Maslow? Apa teorinya dan lain-lain? Itu akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Kemudian juga kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita mulai itu satu-satu kebutuhannya. Ada kebutuhan oksigenasi, cairan dan elektrolit, ada nutrisi, eliminasi, aktivitas, istirahat tidur, keseimbangan suhu tubuh, seksual, perawatan diri, rasa aman dan nyaman, menjelang ajal, kebutuhan memiliki dan dimiliki, harga diri, dan aktualisasi. Jadi ini semua bahan pengajaran yang akan diselesaikan selama 14 minggu gitu. Nah, kemudian gimana sih cara saya mengevaluasi nih? Nanti saya akan, kan karena kita belajar, kita akan mengevaluasi ya terkait dengan apakah mahasiswa paham atau tidak. Gimana kita mengevaluasi? Pertama dari absensi, itu besarnya 15%, kemudian dari tugas 15%, UTS 20%, UAS 30%, dan ujian praktikum. Jadi tadi sesuai di atas, kalau kalian melihat tadi di atas kan dia bobotnya itu ada 3 teori dan 2 praktikum. Nah, karena ada 2 praktikum, oleh karena itu ada ujian praktikum. Nah, gimana teknis ujian praktikum and whatsoever itu nanti kalau udah mau ujian aja ya saya detailin. Tapi memang perlu saya tekankan bahwa kita ada ujian praktikum, di mana ujian praktikum itu akan kalian lakukan ketika kita sudah selesai semua teori dan juga dosen telah selesai memberikan materi terkait dengan praktikum. Oke. Nah, sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Any questions? Nanti saya udah ngomong panjang-panjang. Enggak ini. Coba sekarang saya tanya dulu. Sejauh itu. Jadi saya tadi sudah menjelaskan SKS-nya, topiknya, dan evaluasi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya sekarang dan boleh nego sekarang loh. Bisa kayak evaluasinya Bu kok gini-gini atau apa. Nah, you can bargain now. Jadi kalau kalian mau nego, kita nego di awal nih sekarang. Izin mau tanya boleh? Kalau bisa ngomong namanya langsung ya, karena saya kalau nggak nanti saya nyari dulu mana yang ini. Oke, ya boleh. Saya Devi Raisa Bu, mau tanya. Itu untuk ujian praktikum akan diadakan per minggu atau nanti kita selesaikan semua di keperawatan dasar materinya aja dulu gitu semua selesai atau di akhir maksudnya ujian praktikumnya akan diadakan di akhir setelah materi selesai atau per minggu Bu? Teknisnya kalau saya untuk gini, karena kita juga masih pembelajarannya online ya untuk teori. Jadi kalian akan praktikumnya itu di akhir. Jadi memang saya biasanya kita punya kaldik memang 14 minggu, di mana di minggu ke-7 itu kalian sudah UTS. Nah, kalau saya biasanya saya beresin dulu semua teori. Jadi nanti mungkin sebelum UTS pun udah ada tuh materi-materi UAS gitu. Tapi nanti saya kan pas di kisi-kisi saya kasih tahu yang mana materi UTS dan yang materi UAS. Tapi teknisnya saya akan menyelesaikan dulu semua teori, baru nanti saya berharap sih sebelum UAS ya, saya bisa alokasikan sekitar 2 mingguan itu untuk bimbingan praktikum dulu. Jadi bimbingan dulu kan gitu. Jadi nggak langsung ujian kok. Jadi bimbingan dulu di kampus 2 minggu gitu di lab, karena kan sekarang masih pandemi. Jadi kita masih pakai protap dengan protokol kesehatan, di mana satu lab itu hanya boleh 5 mahasiswa dan 1 dosen gitu. Nah itu kan saya harus bikin jadwal. Teknisnya biasanya sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu kalian praktikum dulu. Nah setelah bimbingan praktikum baru nanti ujian praktikum. Jadi selesai dulu semua teori, kita praktikum. Paling nanti ada sih selama kita pengajaran teori biasanya ada praktikum, tapi dikit-dikit cuma bentuknya video atau apa, belum detail ya, karena kan praktikum itu sulit kalau menurut saya kalau by online kayak gini, karena saya juga ngerasain apa ya, this pandemic really makes teachers, jadi guru tuh harus kreatif banget ya, tapi kalau praktikum kan harus simulasi banget. Nah jadi biasanya di 2 atau 3 minggu terakhir nanti saya maksimalkan untuk praktikum di lab untuk persiapan ujian praktikum. Seperti itu kira-kira Devi. Paham Devi? Paham, terima kasih banyak ya Bu. Iya sama-sama.
Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bu, izin dari Kartika Desta mau bertanya. Iya Kartika, silahkan. Untuk saat ini kan kita masih pandemik, masih online ya Bu ya? Iya, betul. Untuk hari Sabtu selama pandemik ini kita nanti sistemnya masih online atau offline? Online, masih online. Siap. Masih online. Jadwal praktikum akan saya buat menyusul ketika semua teori sudah selesai. Jadi nanti saya akan fokuskan semua materi teori selesai dulu, kemudian nanti saya berharap sih sebelum UAS ya, jadi nggak ngambil banyak itu dari sebelum UAS, baru nanti kita jadwalkan mungkin di hari yaitu hari Senin atau mungkin di Jumat Sabtu atau mungkin akan berbeda dengan jadwal kalian. Jadi saya cari yang nggak bentrok sama mata kuliah lain gitu untuk kalian bimbingan lab. Jadi bimbingan lab itu tapi jangan ngarep teknisnya dosen standby ya. Dosen akan ngajarin mahasiswa mungkin sekitar 1 jam atau 90 menit. Setelah itu mahasiswa mandiri karena SOP-nya sudah ada. Semua tindakan itu sudah ada SOP-nya. Dosen mengajarkan sekitar 1 jam sampai 90 menit. Setelah itu mahasiswa mandiri. Mandiri itu gimana? Kalian latihan sama teman kalian berdasarkan SOP yang telah dibuat. Jadi nanti ketika ujian praktikum, kan ujiannya itu OSCE sistemnya. Apa sih OSCE? OSCE itu adalah dikocok gitu. Jadi misalnya kita punya sekitar 20 prasat. Apa sih prasat? Prasat itu tindakan. Tindakan itu kan misalnya ada suction, belum suction. Apa sih misalnya memandikan, merapikan laken, mengganti diapers, memasang kondom, dan misalnya ada 20 tuh tindakan. Nah itu dikocok. Dikocok, kalian dapat yang mana? Nah kalian harus melakukan. Kira-kira ujian praktikum seperti itu. Ya agak sedikit adrenalin lah ya gitu ujian praktikum. Ya, you need adrenaline in your life lah gitu ya. Tapi emang tujuannya kita untuk mempersiapkan mahasiswa kok untuk nanti ketika praktek klinik keperawatan dasar di semester 2 seperti itu. Bu, izin nanti kalau andaikan ada yang remedial itu masuknya nanti sistem semester pendek atau gimana Bu? Di kampus kita belum ada semester pendek, jadi kalau ada yang ya kita lagi berkali-kali ujiannya. Jadi biasanya kita akan maksimal. Misalnya kan biasanya saya kadang ujian nggak bisa 1 hari ya. Misalnya Senin Selasa nih. Senin Selasa ujian utama, nanti hairnya bisa di Rabu Kamis Jumat gitu. Jadi kita akan hair berkali-kali sampai mencapai batas kelulusan yaitu 80% kalau ujian praktikum. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu, izin mau bertanya. Oke, Rahman ya? Iya, Bu. Namanya Rahman apa Eka? Rahman aja, Bu. Oke, ya silakan Rahman. Mau nanya, Bu. Untuk absensi, bisa nggak, Bu, dinaikin, Bu, dari 15%? Maunya berapa persen? Hah? 30%, Bu. Wah, nggak bisa lah. Nggak bisa. Absensi itu nih untuk evaluasi tetap paling tinggi adalah di UTS dan di UAS. Di UAS itu harus paling ranking 1. Di UTS itu ranking 2. Nggak bisa saya naruh di absensi kan karena kita ada ketentuan ya. Saya bikin RPS pun ada aturannya gitu. Jadi kalau misalnya 15 oke saya bisa naikin paling di 20%. Kalau 20% is a deal, 20% mau tapi harus 20, oke. Coba kita otak-atik ya, saya share screen, coba kita lihat. Mana? Boleh, nego sama saya boleh, tapi saya akan kasih tahu yang mana yang bisa dan mana yang tidak. Oke. Absensi saya bikin 20, berarti di sini yang bisa saya kurangin palingan di mana ya? Di tugas jangan deh. UTS ini harus paling gede sih yang 2 ini. Tapi balik lagi sih Bu. Sama aja di tugas 10. Gimana nih teman-teman yang lain gimana? Mau di absensinya dikurangin atau tugasnya yang ini berarti kan saya bisa ngotak-ngatiknya di absensi sama tugas. Jadi di sini absensi 20 tugas 10 atau mau kayak tadi. Absensi 15 tugas absensi saja Bu 10 Bu. Absensi 10. Tugasnya berarti 20. Jangan Bu, jangan. Mending kayak tadi sih 15. Ayo gimana toh? Ayo agreement-nya gimana nih? Ayo. Jadi 15 nih. Iya Bu, mending gitu Bu. Yang lain ya gimana? Udah, Bu, gak apa-apa. Yang 15 aja.
Oke. Kita bikin polling coba ya. Saya bikin polling lah. Kita bisa pakai ini. We will make UTS a UAS nggak poll. bisa diotak-atik. Bu. Apa? Oh, nggak UTS bisa. sama UAS nggak bisa. UTS sama UAS itu sudah sesuai dengan ketentuan di mana UTS dan UAS harus yang susah ini koneksi. UTS dan UAS itu harus yang paling tinggi. Jadi UTS dan UAS harus mendapatkan presentase paling tinggi karena itu adalah jenis evaluasi sumatif. Jadi kalau UTS dan UAS itu sudah ada patokannya. Begitu. Oke, apalagi? Ini jadi absensi 15, berarti kan benar ya, 30 tambah 30, 60 tambah 40. Di ujian praktikum biasanya ini karena NBL-nya 80 kebantu loh dari ujian praktikum ini. Tapi memang adrenalinnya beda ya di ujian praktikum. Jadi kalau nggak lulus ya hair berkali-kali kalau ujian praktikum itu. Bu, berarti kalau seperti itu kita minimal boleh alfa, ibarat kata itu berapa kali pertemuan, Bu? Nah terkait absensi saya. Kita ini kalau kita bikin 2 kali ya per ini ya, kan 28 tuh. Kan seminggu 2 kali kan nih ke perawatan dasar kan ya. 28 kali absensi saya minta di atas 80%. Berarti kalian hitung aja 80/100 dikali 28. Berapa itu? Atau kalau mau nanya berapa kali absennya berarti 20/100 dikali 28. 0,2 dikali 28 berapa? Ayo siapa yang jago kalkulatornya coba mainin. 0,2 dikali. Susah banget ya. Saya juga I'm not good in math really. Berapa tuh? Nah, yang di situ aja dia bisa dihitung. Soalnya kita anggap sama aja lah pertemuan yang hari ini sama pertemuan ini. Ini Pak, ini pasti mental-mental yang mau ngambil absen nih ya kayaknya nih. 0,2 dikali 28. 5, sekitar 5 kali kalian bisa absennya. Oke, di bawah Ya, Bu, itu antisipasi doang, Bu. Antisipasi apa mau memanfaatkan maksimal. Ya, saya mah terserah ya, itu mahasiswa kan bukan anak TK ya yang harus saya paksa-maksa ayo kuliah. Apalagi kalau udah kelas karyawan kan sudah tahu sendiri kuliahnya bayar mahal, jadi ya jangan sampai nggak dapat ilmunya kayak gitu. Oke, ya apalagi yang mau ditanya? Siapa lagi? Rahman masih mau nanya? Bu, Rahman apa? Mau tanya Bu, ini kan kita kan kelas karyawan nih Bu. Rahman kerja apa sih nih? Sibuk banget sambil nyetir? Enggak Bu, aku nggak nyetir kok Bu, digantiin. Lagi mau belanja obat Bu. Oh, ini ya, apa maksudnya memang kerja di farmasi gitu? Iya, saya di sehari-hari di klinik Bu soalnya. Oke, ya oke. Kenapa Rahman? Ini mau nanya untuk kayak misalnya kan ada Zoom nih Bu, kebentur banget Bu masalah jam untuk ikut Zoom. Itu gimana Bu solusinya Bu? Gini, kalau saya pakai Zoom, insya Allah Zoom-nya ini saya record. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Kalau saya lupa, tolong si Pen yang ngingetin saya. Nah, kemudian nanti recordnya ini saya taruh di YouTube saya. Jadi, untuk mahasiswa yang tidak bisa mendengarkan materi saya langsung, tinggal nanti klik linknya aja gitu. Karena kan saya tahu kalau yang kelas karyawan kadang sibuk lah ya. Maksudnya saya nggak bisa memastikan bahwa kalian di schedule yang ditetapkan oleh kampus itu bisa ikutan. Tapi sih saya maksudnya benar-benar encourage kalau lagi nggak sibuk, tolong ikut aja langsung. Karena kan beda ketika kalian ikut langsung itu kalian bisa tanya jawab sama saya. Tapi kalau kalian nggak ikut langsung ya pilihan saya adalah rekaman kuliah ini akan saya taruh di link YouTube dan silahkan mengakses materinya di link YouTube. Selain itu, kita juga punya platform pembelajaran dengan e-study. Harusnya sekarang kita pakai e-study, tapi memang lagi ada sedikit maintenance gitu. Jadi e-study-nya belum digunakan, tapi nanti kan saya taruh di Google Classroom. Tapi kalau nggak e-study sudah jalan, nanti semua materi, semua link YouTube, semua saya taruh di e-study-nya. Jadi mahasiswa bisa akses di link-link tersebut gitu. Jadi semua materi akan tetap saya kasih. Nah, tapi jangan minta saya yang harus Bu, ini gimana? Tapi maksud saya gini, kan akan ada tugas, pasti ada tugas. Nggak mungkin saya nggak ngasih tugas. Walaupun saya tahu saya nggak mau membebani juga tugasnya terlalu banyak.
and please be cooperative with the task gitu loh. Maksudnya ada tugas itu ada deadline. Walaupun kalian kelas karyawan, tolong tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Karena kan udah bayar mahal. Kalau kalian nggak ngerjain tugas, bagaimana saya mengevaluasi mahasiswa tersebut paham atau tidak? Jadi nanti akan ada tugas, ada kuis, deadline-nya biasanya saya kasih lama kok. Ini kayak sekarang nanti saya ini ada tugas pretest gitu, saya ngasih deadline-nya kadang lama gitu loh. Maksudnya saya berusaha memberi toleransi lebih, but don't push it too much gitu loh. Jangan selalu bikin alasan, Bu saya ini ya kalau kayak gitu saya mikir ini mau kuliah apa cuma pengen bayar terus dapat ijazah. Nah kalau cuma bayar dapat ijazah ya saya nggak mau gitu. Jadi tetap harus berproses gitu loh. Nggak harus benar nggak apa-apa, bikin salah nggak apa-apa. Saya maksudnya mahasiswa saya ujian awal dapat nilai jelek misalnya dari nilainya 50 ini is okay gitu, tapi kalian sudah berusaha. Kalau yang nggak ngerjain itu yang agak bikin saya, apalagi nggak ngerjain sampai berulang-ulang ya. Nah itu nanti lama-lama Bu Rina bisa bertanduk itu, jangan sampai Bu Rina bertanduk ya gitu. Jadi kalau saya ngasih tugas ke mahasiswa itu dari suaranya oktav 1, kemudian nggak dikerjain lagi oktav 2, makin nggak dikerjain lagi oktav 3. Jangan sampai saya oktav 5 gitu. You will not like me when I'm angry gitu loh. Jadi nggak bagus lah kalau saya marah gitu. Jadi saya ingetin, tolong ketika saya ngasih tugas dikerjakan. Kalau ada masalah dibicarakan. Kita bisa komunikasi kok. Saya maksudnya I'm open for any communication. Tapi tugas saya sebagai pendidik adalah memastikan mahasiswa saya berproses dengan baik. Karena orang tua kalian sudah bayar kuliah atau apa. Nah harus ada transfer of knowledge ya kan. Harus ada transfer pengetahuannya. Bukan sekedar datang bayar kuliah apa habis itu Bu kasih aja nilai A, ya nggak bisa seperti itu gitu. Jadi memang yang saya harapkan kita kerjasama yang baik lah, saling bicara aja. Bu tugasnya kalau ini kebanyakan Bu, di ini deadline-nya kayak gini. Oke, kita bisa discuss gitu. Jadi saya nggak tipikal dosen yang killer banget, nggak mau apa ya, cuma one way direction, nggak. Saya kapan aja kalian mau discuss boleh-boleh aja kok. Kayak gitu. Oke, jadi nanti semua materi insya Allah nanti saya record, jadi bisa diakses di YouTube-nya. Seperti itu. Oke, apa lagi? Bu, mau nanya sekali lagi. Terima kasih, boleh. Bu. Sekali lagi, 2 kali lagi juga boleh kok. Buat UTS sama UAS itu waktunya bagaimana Bu? Diwaktuin berapa? Soalnya kan kita nggak tahu nih Bu, yang kerja takutnya lagi di lapangan, terutama saya gitu. Bagaimana Bu? Kalau takutnya belum nggak bisa ngikutin seperti itu. Bagaimana? Kalau UTS UAS nanti biasanya kalau kelas karyawan bisa diatur di hari Sabtu kok. Jadi kalau nanti yang kelas karyawan atau kalau ini karena barang-barangnya nggak terlalu banyak ya, saya pikir nanti bisa disamain aja di hari Sabtu gitu. Jumat Sabtu mungkin, Jumat sore atau Sabtu sore nanti bisa dibicarakan di prodi gitu, bisa kita atur karena kan kalian mata kuliahnya masih ada berapa sih 6 atau 8 masih bisalah diatur di 2 hari ketika libur gitu. Asal jangan gini, kadang-kadang saya tuh agak pusingnya sama kelas karyawan, kita udah ngasih jadwal nih. Ternyata kalian cuma masih bilang, Bu, itu lagi kerja, Bu, ini. Maksudnya ketika itu ngomong di awal aja, kalau memang lagi kerja jam berapa, jangan minta kita buka soal berkali-kali, karena kan kita by system juga ya. Jangan sampai kita hari Jumat buka soal, hari Sabtu buka soal, hari Minggu buka soal. Ya kalian kan juga kerja ya, kita juga butuh liburan, bukan kalian doang yang butuh liburan. We need holiday also gitu loh. Jadi kita sama-sama fair aja ngomong di awal supaya kesepakatannya juga jelas gitu. Oke. Siap Bu, siap. Oke, ya. Apalagi? Ini kayaknya yang banyak nanya malah kelas karyawan nih, anak reguler. Sally, kenapa Sally? Iya, mau nanya masalah soal kayak tadi praktikum ya Bu ya. Kalau saya kan jauh ya Bu ya, bukan masalah yang jauhnya sih sebenarnya. Di mana Sally? Di mana jauhnya? Di Purwakarta. Oh jauh sekali. Iya. Makanya untuk kayak tadi untuk praktikum sore kan kalau Sally kan PP ya gitu. Kalau misalkan sore buat Sally kan agak ini ya Bu, susah buat kayak kadang kalau siang juga untuk kendaraannya kayak gitu, soalnya kan masih naik bis kayak gitu juga. Gimana ya, bisa nggak untuk menyesuaikan waktunya misalkan untuk praktikum itu di pagi
Kalau praktikum memang sekarang ya, kalau kita masih dengan protokol kesehatan, kita memang praktikumnya tuh dari pagi cuma sampai jam 1 kok, nggak pernah sampai sore. Karena memang kita maksimal 4 jam masih, karena masih edisi pandemi ini ya gitu. Jadi mahasiswa biasanya saya pagi kita mulai jam 9 sampai jam 12 jam 1 gitu. Jadi nggak pernah sampai jam 4-an, enggak, karena memang kita kan nggak boleh terlalu lama juga gitu, karena masih pandemi ini gitu. Nah, jadi memang kita di praktikum kita belum ada perkuliahan yang sampai jam 5, jam 6, belum ada kayak gitu. Kalau itu masih online yang perkuliahan sampai jam 6. Jadi saya rasa sih nggak bermasalah. Atau mungkin Sally kalau pas praktikum kan nanti saya padetin nih, cobalah cari kosan sama teman-temannya yang deket-deket Depok gitu, nebeng kosan gitu. Kalau memang bisa sih ya gitu. Terserah sih, nanti bisa diakalin gitu. Sally teh Sunda pisan ini ya. Ini Sunda banget atau si Cece ini teh ya? Sunda banget. Iya, Sunda pisan teh. Terima kasih ya, Bu. Iya, oke. Siapa lagi? Ini kayaknya banyak nanya teman-teman yang karyawan nih. Yang reguler gimana? Pak Ketu. Ibu izin mau tanya lagi, boleh Bu? Oh, boleh Devi. Apa Devi? Bu, aku mau nanya, ini kan nanti Ibu kayak nerangin materi via Zoom gitu ya, Bu. Terus bisa nggak, Bu, kalau misalnya kita minta materinya, Bu, setelah Ibu selesai? Bisa, gitu. nanti saya kasih materinya. Gitu. Oke, gitu aja sih aku mau nanya ini. Kan soalnya kelas karyawan takutnya ketinggalan bacaan-bacaan. Boleh, nanti saya kasih kok. Kalau saya lupa nanti si pennya aja koordinasi ke saya, nanti saya kasih gitu. Nggak ada biaya tambahan kok, gratis diberikan ya gitu. Sudah termasuk dari biaya pengajarannya. Oke, jadi dikasih. Oke. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Ayo yang reguler nanya dong, kok teman-teman yang karyawan aja nih yang nanya nih. Siapa lagi? Ada siapa nih? Ada Ragil, ada Lisa, ada Vina, ada Iman, ada Indah, ada Mila, ada Dinda, Vanessa, Tika, sama ada Bapak juga di Pak Eko. Pak Eko ini juga belum ada suaranya. Gimana Pak Eko? Sudah paham kah? Insya Allah, Bu. Siap. Kerja di mana Pak? Di klinik apa di rumah sakit Pak? Di rumah sakit, Bu. Makanya Rumah sakit mana Pak? Rumah sakit Brimo, Bu. Oh, rumah sakit Brimo. Siap, ya. Dekat lah ya, nggak jauh-jauh banget ya Pak? Iya, ya, Bu. Jadi malum ya Bu ya, sambil begini Bu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Semangat ya Pak, kerja sama sekolah ya Pak. Siap, Bu. Oke, siapa lagi nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Apa kita lanjut dulu? Ini ada siapa? Bintang Maharani. Nah, ini baru masuk nih. Pak Ketu, gimana Pak Imam? Jelas Pak Ketu? Jelas Bu, jelas. Jelas? Oke, kalau jelas saya lanjut ya. Oke, saya lanjut dulu lagi ya. Kan tadi sudah banyak nih sesi tanya jawabnya. Now I will continue. Oke, tadi kita evaluasi udah balik ya. Kita balik ke yang awal. Absensi 15%, tugas, UTS, UAS, dan lain-lain. Oke, ini adalah beberapa referensinya gitu. Tapi memang ada referensinya yang agak little bit old ya, ada yang agak tua. Tapi memang saya nanti untuk di tugas-tugas saya minta referensi maksimal 10 tahun. Jadi sekarang kita 2021, maksimal referensi yang kalian gunakan untuk tugas-tugas di 2011. Oke. Kemudian apa sih referensi lain yang bisa kalian gunakan? Kalian bisa pakai Google Scholar, Google Books, bisa Perpusnas, dan lain-lain. Oke. Ini tim pengajarnya, wait masih ada yang salah. Ini ada saya, Bu Resi, Pak Odi, tadi Bu Sania, nanti ini masih belum lengkap ya, nanti saya lengkapi lagi. Oke, kemudian ini tidak ada mata kuliah prasyarat karena memang ini di semester 1. Ini perencanaan kita terkait perkuliahan. Memang ini saya masih bagi T dan P-nya, tapi tadi yang sudah saya jelaskan rencananya adalah kita membereskan semua teori dulu gitu. Teori kayak sekarang nih kita akan mulai belajar terkait kebutuhan Maslow gitu. Jadi apa sih kebutuhan Maslow, faktor-faktornya apa? Nah, setelah kita selesai teori Maslow, kita baru ke kebutuhan yang pertama adalah oksigenasi gitu. Setelah oksigenasi ini yang nanti praktikum ya. Praktikum ini semua SOP-nya sudah ada, tapi nanti saya akan berikan ketika kalian praktikum ya.
Terus setelah oksigenasi kita ke cairan, apa itu kebutuhan cairan, diagnosa keperawatan yang muncul di kebutuhan cairan, perencanaan, implementasi, dan dokumentasi. Kemudian setelah itu, setelah cairan, tentu cairan berhubungan erat dengan nutrisi. Nah, nutrisi kemudian semua ini akan melalui proses keperawatan, di mana proses keperawatan itu ada 5 tahapan dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, jadi semua konsep kebutuhan ini akan kita koneksikan dengan proses keperawatan. Oke, nanti jadi udah dari nutrisi, kemudian eliminasi, kita akan bicarakan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi, kemudian macam-macam gangguan. Nah ini, di samping ini saya sudah memberikan nama dosen pengampu ya. Kalau GKP itu saya, Gusrina Komara Putri, RPN itu Ibu Resi Putri Naulia. Kemudian kalau tim ini yang untuk praktikum berarti semua dosen keperawatan. Kemudian ada yang mana tadi yang with TZ apa Sania, yang Bu Sania itu Bu Sania itu setelah UTS nih, ini Bu Sania Azra gitu ya Bu Sania. Jadi nanti si Pen tolong sebelum pembelajaran itu Hamin 1 kontak dosennya untuk klarifikasi Bu, mohon maaf Ibu ada di izin konfirmasi Ibu ada terlibat di pengajaran keperawatan dasar dengan materi ini, kira-kira apakah Ibu bersedia mengajar pada jam segini. Jadi si pennya yang harus aktif ya, karena kadang dosen pengajarannya itu agak bertumpuk, kadang lupa jadwalnya gitu. Jadi nanti si pennya koordinasi ke dosennya gitu. Mungkin si Pen bisa koordinasi ke saya dulu dan nanti saya akan kasih tahu, oh ini girannya saya, girannya Bu Resi, girannya Bu Sania, nanti saya yang akan koordinasikan gitu. Jadi tapi intinya si Pen harus aktif untuk mengingatkan dosen terkait jadwal pengajarannya gitu. Jadi ini nanti kalian bisa baca aja ya apa aja pembagiannya. Intinya sih di keperawatan dasar tadi yang saya sudah sampaikan, kita fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu dari mulai nutrisi, eliminasi, cairan elektrolit sampai dia nanti meninggal gitu loh, sampai dia menjelang ajal gitu, kemudian ada terkait kebutuhan obat-obatan dan lain-lain. Itu semua akan dibahas selama 14 minggu ke depan sampai UAS ya. Kalian UAS kalau nggak salah di bulan Januari Februari. If I'm not mistaken gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan lagi? Atau ada yang mau dinegosiasi? Oh ya, kemudian ini, oke. Saya mau ngasih tahu terkait ini, Oke. Dievaluasi lah. Biasanya dievaluasi sih memang yang banyak di ini ya. Gini. Sini. Oke. Nah, absensi tadi sudah saya bilang ya. Berarti kalau kalian mau nilai 100%, kalian harus hadir setiap waktu. Tugas akan ada bentuk tugas individu dan tugas kelompok gitu. Kalau tugas kelompok misalnya bikin video SOP atau bikin apa. Kalau tugas itu selain lagi yang individu adalah bentuknya kuis gitu. Jadi kadang kalau saya lagi ini saya akan lakukan kuis-kuis di awal pembelajaran kita. Kemudian kalau UTS kemungkinan besar ini semua bentuk soalnya pilihan ganda gitu. Jadi semua soalnya pilihan ganda. Tapi karena ini SKS-nya besar, jadi kemungkinan soalnya akan banyak. Jadi UTS atau UAS itu sekitar 40-50 soal pilihan ganda. Nah, kalau ujian praktikum ini yang tadi saya bilang bentuknya OSC, di mana setiap mahasiswa akan mendapatkan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan suatu tindakan. Itulah cara untuk melakukan evaluasi di mata kuliah keperawatan dasar ini. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Lagi. Apa sudah jelas? Kira-kira siapkah jadi mahasiswa keperawatan untuk belajar keperawatan dasar? Siap, Bu, siap. Siap nih, ya, Pak Imam siap. Imam nih dari SMA apa SMK? SMK, Bu. SMK apa? SMK Budi Utama Panimbang.
Budi Utama. Itu SMK apa ya? Kesehatan? Ya, awalnya kesehatan, tapi sekarang udah campur kayak nambah-nambah kayak TKJ gitu. Oke, ya. Oke, ya siapa aja nih yang dari SMK nih? Selain Imam ada lagi nggak nih? Ini kayaknya ada yang kerja juga. Kartika nih kerja di mana nih ya? Kartika, Devi nih kerja nih kelihatan nih. Siapa lagi tadi yang dari SMK? Indah? Iya, Vanessa? Bu. Indah dari SMK juga? Iya. Oke, Vanessa dari SMK juga? Iya, Bu. Saya dari SMK. Oke, nah sekarang ada lagi nggak yang mau di-clarify selama kontrak program ini? Jelas berarti? Do we agree? Sudah setuju semua? Setuju. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah setuju, oke, alhamdulillah berarti kita sudah mencapai kesepakatan terkait kontrak program atau kuliah keperawatan dasar. Dan nanti, ini saya kasih waktu dulu. Saya tuh kalau Zoom nggak mau langsung panjang-panjang karena nanti saya ditinggalin sama mahasiswanya dan itu sakit ya ditinggalin mahasiswa itu nanti saya menangis kalau ditinggalin mahasiswa saya di Zoom. Jadi saya end dulu Zoom kita yang sekarang untuk terkait kontrak program keperawatan dasar. Kemudian karena kita masih ada waktu sampai jam berapa ya? 16.21 ya kalau 16.20 ya. Nah, nanti we will start within ya setengah jaman lagi kita mulai lagi. Saya akan langsung ke materi terkait konsep dasar kebutuhan manusia. Nanti saya kasih dulu slide-nya. I will give you the slide. Saya kasih dulu materinya di Google Classrooms. Kemudian nanti jam sekarang 14, 19, 14, 20 lah. 20 tambah 30 berarti 14, 20 tambah 14.50 ya. Atau ya 14.50. Jam 14.50 we will start the Zoom again to explain about konsep dasar kebutuhan manusia. Enggak ding, kita nggak mulai Zoom dulu. Saya punya pretest, saya ada pretest. Jadi nanti, pretestnya udah keluar tuh kayak di Google Classrooms. Jadi setengah jam kita break dulu sambil kalian baca slide oksigenasi dan silahkan dikerjakan dulu pretestnya. Kemudian nanti kita mulai jam 3 untuk saya memberikan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, kira-kira seperti itu. Any questions? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian dulu untuk Zoom yang sesi pertama. Sudah nanti saya close, boleh meninggalkan Zoom room dan nanti we will meet again at 3 o'clock, jam 3 kita lanjutkan untuk membahas tentang konsep dasar kebutuhan manusia. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan dibaca materi tentang konsep kebutuhan dasar manusia dan saya akan jelaskan pada pukul 3. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Ya, boleh leave room. Oke, ya.